apapun. Bagi yang ada di Indonesia, Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu, bahkan mendengar kesaksian yang sudah kami alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Di sini saya selamat pagi ya, di sini jam 6 pagi. Saya lagi ada di Colorado tapi di pegunungan Aspen ya. Jadi dari Colorado 3 jam kami ke pegunungan Aspen, sekalian menikmati salju di sini ya. Jadi sekarang di sini saljunya lagi tebal saudara. Ya puji Tuhan, tapi Tuhan pelihara kita semua tetap sehat dalam Tuhan. Ya selamat malam buat yang ada di Indonesia. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Dalam segala keadaan saya tetap berkomitmen untuk kita boleh terus ketemu di Mesbah Doa ya saudara ya. Supaya kita terus belajar firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita prioritaskan Tuhan sebagai yang nomor 1 dalam hidup kita. Karena itu saya juga tahu kerinduan saudara di Mesbah Doa ini saudara ya. Hampir 50.000 ya pelanggan jemaat setia Mesbah Doa yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya tidak mau melewatkan satu hari tanpa kita boleh sama-sama ada di Mesbah Doa. Iya baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie. Ya, saya Yeni Bu dari Jakarta ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Saya ini pengikut setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak awal pandemi. Saya bersyukur iman saya terus bertumbuh ya, bahkan ya saya mengucap syukur beberapa waktu yang lalu saya lagi di hotel, saya bangun tidur, tenggorokan saya sakit sekali dan saya demam serta meriang. Siangnya saya pindah ke hotel yang lain. Di hotel tersebut saya ditawarin suster untuk cek kesehatan dan dikasih obat. Ternyata tensi saya tinggi 170/100. Saya terus memuji Tuhan dan saya terus ya berdoa, bahkan saya angkat perjamuan kudus yaitu tubuh dan darah Yesus. Ya malam saya tidur nyenyak dan besok bangun pagi saya masih pusing. Namun saya terus berdoa, saya juga minum perjamuan kudus. Ya puji Tuhan saya sudah bisa jalan-jalan dan temenin anak-anak saya main. Sekitar 8 tahun yang lalu memang saya konsumsi obat darah tinggi Bu. Tapi saya punya kerinduan untuk melepas obat tersebut. Saya tidak mau bergantung dan puji Tuhan ya sekitar Agustus ini tensi saya bisa normal kembali. Ya dan sekarang malah tensi saya turun Bu. Habis itu saya sudah lepas dari obat dan sekarang tensi saya sudah normal. Saya sudah tidak terikat dengan obat karena tensi darah saya sekarang normal. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Puji Tuhan, amin, amin, amin. Saudara, ya tidak ada perkara yang mustahil ya. Mungkin bagi sebagian orang berkata kalau darah sudah tinggi itu ya pasti harus minum obat darah tinggi terus. Tapi ketika Tuhan berkata itu bisa, ya tidak ada perkara yang mustahil, maka Tuhan sanggup melakukan. Ya puji Tuhan dari kesaksian Ibu ini kita melihat ya bahwa ya Ibu mengalami mujizat Tuhan. Ya bagaimana sekarang Ibu disembuhkan Tuhan, sekarang tensinya sudah normal dan sekarang tidak terikat obat darah tinggi lagi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita ini mau sungguh-sungguh mencari Dia, ketika kita mau sungguh-sungguh ya berdoa kepada Tuhan, saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan Dia juga yang sanggup ya untuk menyembuhkan kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi, asal kita percaya, maka Tuhan sanggup melakukan segala yang terbaik bagi kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya kemarin kita sudah membaca ya bagaimana di Ulangan pasal 24 ya kemarin. Ya bagaimana tentang perceraian, bagaimana tentang ya kita ketika memiliki budak atau karyawan jangan menahan upahnya ya, langsung bayar hari itu juga ya supaya engkau dipandang benar oleh Tuhan dan engkau diberkati Tuhan. Karena kalau tidak engkau bayar lalu budak itu berdoa kepada Tuhan, maka engkau akan salah di mata Tuhan. Baik, kita melanjutkan sekarang pembacaan kita sudah di Ulangan 25.
Ya, Ulangan pasal 25, judul perikopnya menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Tuhan itu juga mengatur ya. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika ada orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Saudara, kita lihat di sini ya bahwa ya perjanjian lama itu memang ya luar biasa saudara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang berbuat salah lalu di pengadilan dia memang layak dinyatakan bersalah, dipukul. Ya, jadi sekilas kalau kita melihat ayat-ayat ini memang ya apa ya saudara, nampak tidak relevan untuk saat ini ya, sudah tidak berlaku lagi. Namun penelitian yang lebih cermat menunjukkan beberapa prinsip penting mengenai disiplin ya. Jadi apakah Anda bertanggung jawab atas disiplin ya terhadap orang yang bersalah? Ya, ketika dia bersalah maka dia harus dipukul di depan sidang itu, di depan hakim dan di depan seluruh orang. Ya, 40 kali dia harus bertiarap lalu dipukuli saudara. Sebenarnya ini berbicara tentang sebuah disiplin ya. Jadi ya orang itu kalau salah ya dia layak menerima pukulan. Ya, layak menerima hukuman supaya memberi pelajaran kepada setiap orang bahwa ya tidak boleh sembarangan orang berbuat jahat, ada konsekuensi. Kalau ya hukuman itu dianggap tidak pantas atau tidak ada penghukuman, ya maka ya kita lihat saudara ya, makanya banyak orang nggak takut berbuat kesalahan ya. Dari sini juga kita belajar saudara tentang disiplin. Ya, ini juga bagus kita terapkan bagi anak-anak kita ya, ketika mereka bersalah, jangan jauhkan anak kita dari rotan kata firman Tuhan, karena itu akan mengajar mereka, tapi jangan inginkan kematiannya. Ya, kita perlu mengajar ya, dipukul di kaki ya supaya dia tahu bahwa itu salah. Tapi kalau ya dia tidak salah ya jangan dipukul ya. Tapi kalau dia salah nggak apa-apa, kita memberikan didikan saudara ya, supaya kita melihat juga mereka boleh tumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran ya. Di sini kan saudara kita melihat ya 40 kali dia harus dipukul kata firman Tuhan, tapi jangan lebih ya, supaya jangan dia direndahkan ya. Jadi tidak boleh juga semena-mena ya, kalau sudah dipukul sekali ya sudah, jangan sampai berkali-kali. Janganlah engkau ya, dikatakan di sana ayat 4, janganlah engkau memberangus ya mulut lembu yang sedang mengirik. Lalu kita lihat sekarang ya ayat yang ke-5. Ulangan pasal 25. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ya, ini perjanjian lama. Jadi sekarang kita sudah ya tidak lagi harus melakukan yang seperti itu. Dikatakan, jadi kalau ada orang yang bersaudara dua, misalnya cowok, lalu saudaranya laki mati dan istrinya itu belum punya anak, ya terutama anak laki-laki, maka istri itu tidak boleh kawin dengan orang luar, tapi dia harus kawin dengan iparnya sendiri supaya memberikan anak bagi keluarga itu. Namanya perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudaranya yang sudah mati itu. Jadi itu menjadi pengganti anak saudaranya yang sudah mati ya. Mungkin karena masih sedarah saudara ya. Dikatakan ya, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu.
supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel, agar keturunan namanya masih tetap ada ya. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Ya, jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Ya, jadi peraturan pada zaman perjanjian lama itu memang ya saudara ya seperti ini kita lihat ya. Kalau dia tidak mau menikah ya sebenarnya kan tidak boleh dipaksa ya. Jadi apakah maksud dari peraturan dalam perjanjian lama ini? Ya, jadi jika kita melihat saudara ya bahwa ya orang itu tidak bisa juga dipaksa kalau memang dia tidak mau menikah. Ya, hukum ini menguraikan tentang pernikahan. Ya, pernikahan anggan, yaitu pernikahan seorang janda dengan saudara laki-laki suaminya yang meninggal. Jadi tujuan dari pernikahan tersebut sebenarnya adalah untuk melanjutkan nama dari keluarga atau keturunan. Ya, pertalian keluarga itu merupakan aspek penting dalam kebudayaan Israel pada zaman dulu. Ya, jadi cara terbaik untuk diingat adalah melalui garis keturunan. Bila seorang janda menikah dengan orang yang berada di luar keturunan keluarga, maka garis keturunan itu hilang, saudara ya. Tetapi ya kalau kita lihat di sini ya, jika ya dia tidak mau menikah, maka ya hukum-hukum Israel itu berbicara. Jadi kita lihat di sana ya, dia harus bertemu dengan seluruh tua-tua, lalu ditanggalkan kasutnya, lalu mukanya diludahi oleh ya perempuan itu yang tidak mau dinikahi itu, yang tidak mau menikahinya. Tapi ya ini perjanjian lama dan tidak bisa diterapkan ya sekarang, saudara. Ayat yang ke-11, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat. Jadi kita lihat ini sudah masuk ke perikop yang beda, larangan berbuat biadab. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk ya menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap ya kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Waduh saudara ya, ini sekali lagi aturan di perjanjian lama. Kalau dua orang suami berantem, istrinya satu datang melerai lalu tangannya kepegang ya kepada alat vitalnya atau kemaluannya, maka tangannya harus dipotong. Mengerikan sekali ya dalam perjanjian lama, saudara ya. Tapi itulah hukum di perjanjian lama. Ayat yang ke-13, sukatan dan timbangan yang benar ya. Janganlah ada dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh ya dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, ya setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Allahmu. Saudara ya, ini berbicara tentang perbuatan yang tidak adil. Timbangan itu berbicara tentang sesuatu yang adil. Ada orang-orang jualan pakai timbangan yang tidak benar ya. Ini juga berbicara jangan ada dalam rumah kita ketidakadilan atau hal-hal yang tidak jujur. Maka Tuhan akan mendatangkan murka kalau kita itu melakukan sesuatu yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan minta setiap anak-anaknya untuk berlaku jujur, hidup dengan setia. Ayat yang ke-17, juru perikopnya, Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau mendatangi mereka di jalan dan semua orang lemah
pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau letih dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah menguraikan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pustaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dan dari kolong langit janganlah lupa. Ya, jadi ya Tuhan mengingatkan juga kepada bangsa Israel ya untuk jangan lupa menumpas orang Amalek. Ya, kenapa? Karena orang Amalek itu adalah orang jahat. Mereka tidak tunduk kepada Allah. Ya, tetapi ini adalah di dalam perjanjian lama. Kalau sekarang dalam perjanjian lama ya baru Yesus mengajar kita ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ya kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kita senantiasa mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, agar hidup kita boleh senantiasa ada di dalam perkenan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak yang setia ikut mesbah doa. Dimanapun kami berada, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, sertai kami dalam perkenanan dan kebenaran-Mu. Segala persoalan, masalah yang kami hadapi, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat, terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Pulihkan rumah tangga yang bermasalah, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, persinahan, kenajisan, homoseksual, lesbian, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawat Tuhan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Engkau sertai seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, Tuhan, ya Engkau memberkati lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Tuhan sucikan dan kuduskan menjelang pemilu 2024, penyertaan-Mu sempurna yang terbaik bagi bangsa kami. Juga bagi semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan sertai terutama hamba Samara di benua Amerika. Tuhan berkati benua Amerika ini, semua yang ada dalamnya. Biar hujan pertobatan tercurah bagi dunia ini dan semua orang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. And there I find you in the mystery.